Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Ravana Putrananto. Di sini saya akan berbagi tips cara merangkai motor induksi 3 fase dengan rangkaian start delta. Oke, langsung saja kita ke pembahasan teori berikut ini terlebih dahulu. Pertama-tama itu kita akan belajar tentang penemu hubungan bahwa aliran listrik menghasilkan medan magnet adalah fisikawan Denmark Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Ia mengamati jarum kompas yang menyimpang saat didekatkan dengan kawat berarus listrik, membuktikan bahwa listrik dan magnet saling berhubungan melalui fenomena yang kemudian dikenal dengan hukum Ørsted. Prinsip dasar motor induksi 3 fase yang banyak dipakai di industri saat ini merupakan aplikasi nyata dari penemuan Ørsted. Lilitan stator dialiri arus listrik 3 fase sehingga menghasilkan medan magnet berputar yang kemudian menginduksi arus pada rotor dan menimbulkan gaya putar. Dengan kata lain, motor induksi adalah wujud praktis dari hukum elektromagnetisme atau arus listrik ke medan magnet lalu ke gaya mekanik. Langsung kita ke next. Michael Faraday dikenal sebagai ilmuwan yang menemukan prinsip induksi elektromagnetik pada tahun 1831. Ia menunjukkan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik dalam sebuah konduktor. Penemuan ini menjadi dasar dari generator transformator hingga berbagai mesin listrik modern. Faraday dengan eksperimennya membuktikan bahwa listrik dan magnet saling terkait erat, melengkapi penemuan Ørsted sebelumnya. Lalu motor induksi 3 fase yang digunakan di industri juga berdiri di atas prinsip Faraday. Medan magnet berputar yang dihasilkan stator memotong batang konduktor rotor sehingga timbul arus induksi di dalamnya. Arus inilah yang menghasilkan gaya elektromagnetik yang memutar rotor. Dengan kata lain, motor induksi bekerja karena hukum induksi elektromagnetik Faraday yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak secara efisien. Lalu untuk ada prinsip kerja daripada motor induksi 3 fase ini yaitu stator bagian diam berisi lilitan yang diberi suplai listrik 3 fase, rotor bagian yang berputar biasanya tipe sangkar tupai atau squirrel cage, lalu ada satu daya 3 fase menghasilkan medan magnet berputar atau RMF. Lalu RMF memotong batang konduktor rotor, timbul arus induksi, lalu menghasilkan gaya elektromagnetik atau Lorentz, dan rotor ikut berputar. Lalu ada slip atau selisih antara kecepatan sinkron RMF dengan kecepatan rotor. Slip selalu ada pada motor induksi. Lalu seperti yang kita lihat di sini untuk bagian dalam daripada motor induksi itu sendiri. Di sini bisa kita lihat itu fan cover atau cooling fan ini melindungi dan mendinginkan motor. Lalu ada end bell dan ball bearing ini untuk menahan agar berputar halus. Lalu juga ada wiring box atau tempat sambungan kabel seperti namanya, wiring, kabel, dan box itu kotak untuk tempat sambungan kabel listrik. Lalu ada cast iron frame yaitu rangka motor sendiri plus sirip pendingin. Lalu ada stator coils lilitan diam yang menghasilkan medan magnet berputar. Lalu ada squirrel cage rotor bagian berputar yang digerakkan induksi dari stator. Lalu ada bearing seal. Bearing seal ini melindungi bantalan dari debu dan pelumas bocor. Lalu ada nameplate dan lifting eye yaitu informasi motor dan pengait angkat.
Jadi cara membedakan yang benda yang bergerak dan tidak itu sebenarnya dari namanya, yaitu kalau stator itu pasti statik, dia akan diam. Dan contohnya ini squirrel cage, rotor itu yang bergerak. Jadi cara membedakannya mungkin seperti itu bisa. Oke, sekarang kita ke perilaku motor, yaitu tanpa beban atau arus kecil, suhu lilitan normal, motor tidak panas. Lalu dengan beban bertahap, arus itu akan meningkat, lalu suhu lilitan naik. Jika arus lebih besar daripada arus nominal, maka relay beban lebih thermal overload relay akan memutus motor. Lalu dengan beban bertahap, arus meningkat, suhu lilitan naik, juga akan memutus motor. Nah, untuk alasan penggunaan start delta dibanding sekarang kita ke materi start delta. Alasan penggunaan start delta dibanding tol sendiri itu, penggunaan start delta lebih dipilih dibanding direct online atau tol sendiri itu karena saat motor 3 fasa dihubungkan langsung dengan metode tol, arus start bisa mencapai 6-8 kali lipat dari arus nominal, sehingga menimbulkan hentakan besar pada jaringan listrik dan mempercepat kerusakan komponen motor. Dengan metode start delta, motor awalnya dijalankan dalam konfigurasi start Y, sehingga tegangan perlilitan lebih kecil dan arus start turun hingga sepertiga dari tol. Lalu setelah mencapai kecepatan tertentu, motor dialihkan ke konfigurasi delta agar mampu bekerja dengan daya dan torsi penuh. Metode ini membuat sistem lebih aman, motor lebih awet, dan kualitas suplai listrik tetap stabil. Lalu seperti yang kita lihat di sini, rangkaian ilustrasi start delta itu kurang lebih seperti ini teman-teman, yaitu start, yaitu dia seperti Y. Start Y connection ini ujung lilitan motor disatukan untuk membentuk titik netral. Tegangan pada tiap lilitan lebih kecil 1/3 dari tegangan saluran. Lalu arus start menjadi lebih rendah, cocok untuk mengurangi hentakan arus pada saat motor baru dinyalakan. Lalu ada ilustrasi delta. Delta connection ini lilitan motor dihubungkan secara seri melingkar. Ujung satu lilitan tersambung ke awal lilitan lain, lalu ada tegangan penuh dari saluran masuk ke tiap lilitan, juga menghasilkan torsi penuh, tetapi arus start juga besar, dipakai saat motor sudah berputar normal dan butuh daya penuh. Lalu untuk start delta itu sendiri itu ilustrasinya seperti ini. Start delta itu starter mengombinasikan sambungan start dan delta. Saat start motor dihubungkan start atau arus kecil, lalu setelah mencapai kecepatan tertentu dialihkan ke delta atau torsi penuh. Metode ini aman, mengurangi beban jaringan, tetap memberi daya besar saat motor beroperasi secara normal. Alasan penggunaan daripada start delta, maaf ini terjadi kesalahan, langsung saja kita pada rangkaian start delta ini. Ini adalah contoh penggunaan rangkaian start delta itu sendiri. Pada rangkaian start delta ini sumber 3 fasa dari R, S, dan T masuk melalui MCB. Jadi sumber 3 fasa ini lewat MCB. Lalu
menuju kontaktor utama, yaitu kontaktor KU ini. Lalu selanjutnya arus dialirkan ke motor melalui kontaktor start atau KS saat start, atau ke kontaktor delta KD setelah perpindahan dengan Tor sebagai pengaman beban lebih. Tor ini tuh jika overload dia akan terputus kalau tidak salah. Pada saat tombol start ditekan, KU dan KS aktif sehingga motor terhubung start. Arus start menjadi kecil setelah timer selesai, KS mati dan KD aktif sehingga motor berpindah ke delta untuk mendapatkan torsi penuh. Dan bila tombol stop ditekan atau tor bekerja, semua kontaktor mati sehingga motor berhenti sepenuhnya. Kurang lebih untuk pembahasan start delta seperti ini teman-teman. Seperti yang kita lihat, kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke pembuatan simulasi rangkaian di KD Simu. Oke, langsung saja kita simak pembuatan berikut ini. Oke teman-teman, untuk rangkaian yang ingin kita buat kurang lebih seperti ini. Oke, langsung saja kita akan buat di software simulasi KD Simu. Kita langsung saja pilih 3 fasa, lalu kita balik seperti ini. Langsung kita beri wiringnya sampai ujung sini, kita L2 biru. Lalu kita akan beri MCB terlebih dahulu di sini. Lalu kita akan beri kontak bantu 3, kontak bantu kita beri di sini. Lalu kita akan beri relay overload. Oke, lalu untuk pemilihan motor kita akan gunakan motor trifase, motor YT ini untuk dijadikan start delta yang tadi kita bahas. Lalu kita beri ini kontak bantu lagi dan lagi. Kita sudah punya 3 kontak bantu. Langsung saja kita akan pengkabelannya kita sambungkan seperti ini, lalu seperti ini. Untuk L2 kita gunakan biru seperti ini. Lalu untuk groundnya kita ke ground PE. Lalu kita lihat untuk warna coklat kita sambungkan ke sini. Lalu untuk biru ini kita sambungkan ke sini. Lalu oranye kita sambungkan ke sini. Lalu coklat sambungkan ke sini. Biru di tengah sini.
Oh iya, untuk teman-teman mungkin ini sedikit aneh emang softwarenya, terjadi bug ketika kita gunakan overload relay ini. Itu dia akan terduplikat meskipun kita menekan satu kali, kita geser, nah dia terduplikat. Ini emang bug dari softwarenya sendiri, kita singkirkan atau kita hapus juga bisa. Oke, kita lanjut. Untuk pengkabelannya kita beri kabel di sini, dan di sini. Untuk coklat kita taruh di sini. Untuk biru di sini. Untuk oranye kita taruh di sini. Lalu kita cari MCB lagi. Kita gunakan 2 MCB, kita taruh di sini. Lalu kita lihat, kita akan gunakan tombol emergency yang NC tentunya, supaya bisa kita matikan. Kita akan taruh sini paling awal, supaya ketika semua sistem menyala, itu hanya dengan menokon satu tombol itu bisa mati semua. Lalu kita akan gunakan NONC, auxiliary heat relay. Kita gunakan di sini. Lalu untuk tombol stopnya, tombol stop kita taruh di sini. Lalu on. Untuk tombol startnya kita gunakan NO. Lalu kita akan tambahkan metode latching di sini. Jika sudah seperti ini, kita akan tambahkan kontaktor. Kita beri kontaktornya, kita beri banyak sekalian. Lalu kita akan beri timer di sini juga. Jika sudah seperti ini, kita akan wiring terlebih dahulu. Seperti ini, kita coba lihat dulu apakah benar sudah. Ternyata kita singkirkan dulu. Kita beri ke netral dengan warna hitam. Lalu kita beri kontak bantu pada masing-masing relay ini. Lalu kita akan beri juga NC contact with connection time. Kenapa kita tidak pilih ini? Karena jika pilih ini tuh dia tidak akan bisa nyambung dengan alamat. Meskipun alamatnya sama tapi tidak bisa nyambung karena jenisnya berbeda. Untuk kontak bantu timer, langsung saja kita gunakan yang ini dan yang ini. Oke, sudah benar seperti ini. Kita turunkan terlebih dahulu. Turunkan lagi.
Oke, sudah pas seperti ini kurang lebih. Lalu kita akan beri kabel warna hitam ke MCB satunya. Sebentar. Oke, sudah nyambung. Lalu kita akan sambungkan untuk overheat relay kontak bantu ini. Jika sudah seperti ini, kita akan beri alamat pada masing-masing komponen seperti ini. Kita beri nama MCB, kita akan beri KM ini, lalu ada OL untuk overload, lalu ini adalah KS, KD maksud saya, KD, lalu KS, ini KM, ini KD, KS, lalu ini T1 karena ini timer. Sebentar, kita sambungkan terlebih dahulu supaya bisa kita lihat secara jelas. Sudah seperti ini, kita langsung sambungkan dari bawah ke atas. Kita sambungkan dari sini ke sini, kita sambungkan saja, dan jangan lupa kita beri indikator ini alamat T1, kita beri T1 juga, kita beri nama MCB2, kita beri nama emergency atau kita singkat EMS, kita beri OL juga, lalu ada tombol stop, ada start, lalu karena ini rangkaian latching, metode latching, jadi kita beri indikator KM. Nah, supaya ini sebenarnya sudah hampir jadi, langsung kita akan beri lampu indikator supaya kita bisa melihat sistem itu bekerja dengan baik atau tidak, supaya lebih enak. Kita beri tombol off, kita beri lampu off, kita ganti yellow juga untuk trip, kita beri on. Untuk indikator on kita gunakan warna hijau. Langsung saja kita ke wiringnya. T1, oh kita lupa indikator alamat ini, KS, lalu KD, seperti ini, supaya ketika KD ini menyala dia akan mematikan KS dan juga sebaliknya. Jadi kita langsung kita beri kita akan buat seperti ini. Oke teman-teman,
bisa kita lihat semuanya sudah jadi. Kita hanya perlu mensimulasikannya saja. Oke, kita langsung cek saja untuk simulasi seperti apa hasil dari pembuatan project kita kali ini. Kita tekan MCP. Sebentar teman-teman, sepertinya untuk trip ini harusnya dia tidak menyala ya. Harusnya trip menyala ketika overload ini menyala. Jadi sepertinya terjadi sedikit kesalahan. Oke. Kita lupa NC. Kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita beri indikator KM. Kita nyalakan lagi. Kita sepertinya tripnya kita sedikit salah. Seharusnya sebentar. Kita sambungkan ulang teman-teman. Kita sambungkan ulang seperti ini, seperti ini. Seperti ini. Nah, tadi kesalahan kita itu ternyata di sini. Di sini tidak boleh nyambung, jadi kita harus langsung lurus ke sini. Nah, otomatis strip ini tidak akan terbuka, tidak akan menyala kecuali overload ini akan menyala. Jadi kita langsung praktekkan apakah teori kita benar. Kita lihat, sekarang off saja yang menyala. Lalu kita akan menyalakan dan motor berputar seperti ini teman-teman. Dan ketika kita tekan tombol off akan mati. Ketika kita tekan tombol start dan kita akan tekan overload relay ini, trip akan menyala dan off juga akan menyala seperti itu. Jadi ini sebenarnya rangkaiannya kita modif sedikit. Jika di sini itu tombol off-nya itu akan mati atau tertutup meskipun kondisi trip itu menyala. Jadi hanya trip yang menyala saja. Dan kita langsung saja kita akan matikan tombol emergency ini, apa yang terjadi, dan semua sistem akan mati. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan rangkaian motor induksi start delta ini. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.